عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة واشف مرضانا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب قصيدة البردة الشيخ الإمام محمد البوصيري قدس الله سره ونور ضريحه ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Saudara-saudara sekalian, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kesemuanya insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ngaji kita. Tabarakallahumma wahyun bimuktasabin wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi turja likulli hawlin minal ahwali muqtahal ya rabbi bil mustafa balligh waghfir lana ma madha. Tabarakallahu ma wahyun bimuktasabin. Tabarakallah. Jadi Imam Al-Bushiri memulai dengan kata tabarakallah, maha suci Allah. Jadi kalau dimulai dari kata tabarakallah berarti memuji Allah akan kesucian Allah. Tabarakallah, maha suci Allah, ma wahyun bimuktasibin, atas wahyu yang beliau turunkan, yang wahyu itu tidak bisa dicari. Wahyu itu tidak bisa dicari. Maksudnya dicari, wahyu itu tidak bisa dicari terjadi kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selain ke nabi-nabinya Allah. Ya. Jadi kita misalnya mau mencari wahyu, tidak bisa. Artinya wahyu itu pasti turun kepada nabinya Allah. Namanya wahyu ya. Kalau kita tidak bisa mencari wahyu ya. Kalau namanya dinamai wahyu bisa ya. Munnya mana nyamai wahyu bisa, tapi mun suruh nyari wahyu itu adalah pesan dari Allah. Yang mana wahyu gitu. Komunikasi vertikal antara Allah dengan kekasihnya, itu namanya wahyu. Tetapi kekasih ini yang dimaksud adalah Nabi Allah atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami. Dan tidaklah seorang nabi itu dalam berita gaibnya dicurigai. Nah, nabi kan kadang sering memberitakan berita-berita yang gaib. Artinya gaib di luar akal, di luar nalar. Nah, di luar nalar, di luar akal. Jangan dicurigai. Kenapa? Itu wahyu dari Allah yang orang lain tidak bisa melihat. Makanya syarat utama kita meyakini kebesaran Allah melalui nabinya adalah keimanan.
bukan hanya semacam akal, tapi keimanan. Karena wahyu nikah tak bisa dilihat dengan akal manusia, karena tidak semua bisa mencari dan melihat wahyu. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah, yaitu yang namanya Rasulullah atau Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada nabinya. Gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa diindra oleh panca indra. Contoh, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kedatangan suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu main atau berjumpa dengan sahabatnya, namanya sahabat Thauban, sahabat Thauban. Nah, kemudian Nabi melihat ke Thauban itu, Thauban, kenapa tubuhmu seperti itu? Baru sakit, nggak sakit saraf, kamu sakit parah. Apa kata Thauban? Ini seorang budak. Apa kata Thauban? Ya Rasulullah, abdina tak sangka. Lah, kenapa wajahmu pucat kayak orang yang sudah sakit bertahun-tahun? Ya Rasul, aku kan setiap saat bertemu dengan engkau. Baru beberapa hari, kurang lebih 2 hari, aku tidak melihat engkau. Ketika aku tidak melihat engkau ya Rasul, energi kekuatanku berkurang, wajahku menjadi pucat. Aku malas, aku lemah, aku lemas. Kenapa? Bagaikan tidak ada kekuatan yang ada dalam tubuhku ketika aku sehari saja tidak melihat wajahmu. Sehingga ini yang membuat aku tampak pucat, tampak sakit, tampak tidak punya energi dan kekuatan. Kenapa? Karena aku berpikir ya Rasul, ketika aku tidak melihat engkau, aku berpikir ya Allah, bagaimana ketika aku di dunia ini tidak berjumpa dengan Rasul, nanti di surga pasti tidak berjumpa dan berjumpa melihat Rasulullah. Kenapa Thauban? Ya tentunya ya Rasul, kalau jenengan masuk surga, walaupun saya nanti masuk surga, kelasnya berbeda-beda. Kalau sampean pasti di kelas makom yang tinggi, saya pasti kelas makom yang rendah. Tidak mungkin berjumpa dengan engkau. Lah kalau di dunia saya tidak melihat engkau, bagaimana nanti? Ini yang membuat saya lemes dan tidak punya energi. Eka sakit, tak ngolati Kanjeng Nabi saare kowe eka sakit. Nah, kemudian pas Thauban, jangan khawatir. Baru saja Allah berpesan, menyampaikan wahyu melalui malaikat Jibril. Apa wahyunya? Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Thauban, baru saja malaikat Jibril ya tok nyampiaki wahyu dari Allah. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa nak orang yang taat ke Allah, taat ke sengkok, jabun Kanjeng Nabi, taat kepadaku Thauban, maka orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diberi anugerah atau nikmat oleh Allah. Siapa itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, yaitu akompol paring ngolati deki sareng para nabi, ngolati akompol ben para rasul termasuk denganku, ben para syuhada, para siddiqin, syuhada was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itu semua adalah teman-teman yang baik, sebaik-baik teman. Lah, coba nikahkan oleh wahyu. Oning Thauban ketika datang wahyu tidak tahu. Itulah gaib. Percaya kau tu yakini kalau apa yang disampaikan oleh Rasulullah illa wahyu yuha, tidak bisa disampaikan kecuali mendapat wahyu. Dan ini kasih kocak gaib. Kan tidak tahu. Thauban tidak tahu kalau ada pesan dari Allah. Taunya apa? Disampaikan oleh Nabi. Hebat. Nah, jadi kalau ini informasi gembira bagi kita.
Cek kabeter kula pun panjenengan mun taat ka Allah, salat temapan ka Rasulullah, lebur atau sunnahna, lebur maca salawat ka Rasulullah, kula pun panjenengan kelak akan melihat beliau akan melihat para nabi, akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun derajat kita tidak sama dan tempat kita tidak sama. Mungkin tak bolong ban Kanjeng Nabi, keng bisa ngolati. Nah, itu hebatnya. Kenapa? Rasulullah yang akan mengontrol nanti di mata umat lah. Walaupun tak bolong, tengki tak bolong, tetapi paling tidak dilihat oleh Rasulullah dan berjumpa di surga. Jangan khawatir. Itulah sebaik-baik teman. Wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, ini salah satu contoh bagaimana wahyu itu tidak bisa dicari oleh orang, tidak bisa dibuktikan dengan sesuatu yang nyata, tidak bisa. Jadi wahyu itu gaib karena tak kakapi orang tak tahu. Mau tak gaib ngiding saya tahu tadi kepada firman-Nya Allah. Yang mendengarnya Rasulullah, itulah yang dinamakan gaib. Dan itu harus kita percaya. Mau tak percaya ke gaib, tidak orang takwa namanya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ayatnya alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang yang takwa, yaitu orang yang iman kepada sesuatu yang gaib. Wahyu, turunnya wahyu termasuk sesuatu yang gaib. Allah, kau tu yakin, kau tu berjanji. Contoh tentang bab wahyu. Ketika Nabi SAW pertama mendapat wahyu pertama, nengkama Gua Hira. Di Gua Hira, apa yang terjadi? Bagaikan bunyi lonceng dan gemetar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut Rasulullah karena sesuatu yang tidak biasa terjadi. Kemudian turun dari Gua Hira dengan perjalanan yang sangat lama dan tinggi. Gunungnya di atas itu ada bukit, kemudian ada gua. Turun Rasulullah, turun kemudian datang ke rumahnya menemui istri tercintanya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Wahai istriku, aku mendapatkan sesuatu yang aneh. Gemetar. Kenapa wahai kanda? Kenapa wahai Rasulullah? Kenapa wahai suamiku engkau gemetar? Tidak tahu. Aku tadi ketika berkhulwat di Gua Hira, aku mendapat begini, diceritakan begini. Apa? Dipeluklah Rasulullah dengan istrinya. Dan kemudian Sayyidah Khadijah mengatakan, wahai suamiku, itu bertanda sesuatu yang baik bagimu. Tidak mungkin sesuatu terjadi yang buruk padamu, karena engkau adalah orangnya gemar memberikan kemaslahatan kepada umat, menyelesaikan kesulitan dari umatmu. Itulah satu kebaikan yang akan terjadi kepada engkau. Tahu Sayyidah Khadijah datangnya kepada Nabi? Tidak tahu. Tapi ya yakin kalau itu adalah wahyu dari Allah, kebaikan. Lenika coba. Tidak tahu Sayyidah Khadijah, cuman yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lenika. Nah, ada lagi satu kisah. Ini wahyu. Ketika raja yang paling diktator di Syam, ya, kalau sekarang Suriah, itu Habib bin Malik. Nah, kemudian dia datang ke Rasulullah, ini singkat ceritanya, dan Rasulullah mendapat wahyu. Kalau dia Muhammad, dia punya anaknya cacat. Nah, anaknya cacat, dia punya anaknya cacat dan sekarang sudah disembuhkan oleh Allah. Nah, raja, kamu kan punya anaknya cacat. Loh, kok tahu kamu? Ya sudah, sana pulang. Anakmu sudah menunggu di depan rumah. Anakmu sudah sehat, bisa berjalan lagi. Nah, siapa yang mengatakan? Allah yang membisikkan kepada Rasulullah. Ini ke wahyunya mana? Lah, itulah wahyu. Makanya wahyu pertama kali nikah namanya mana? Turun kepada Rasulullah SAW nak Gua Hira. Dan wahyu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikah. Oleh karena itulah kulubun panjenengan kudu iman dekat namanya wahyu, yaitu pesan dari Allah untuk kekasihnya, yaitu untuk para nabi-nabinya.
Kam abra'at wasiban billamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Nah, salah satu mukjizat ya, yang itu juga merupakan wahyu dari Allah. Makanya Kanjeng Nabi nikah apapun sesuatunya nikah berdasarkan wahyu dari Allah. Tak kerep tibi. Tak karena kehendaknya tibi, mun abah kan karena nafsu. Mun Rasulullah bertindak karena perintah Allah. Kalau tidak ada perintah Allah, tidak bergerak dan tidak bertindak. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kam abra'at wasiba. Nah ya. Jadi Rasulullah SAW ketika menyentuh orang yang sakit maka akan sembuh. Ini kan mukjizat. Allah juga yang memberikan ini ekspresi kewahyuan. Sentuh baras. Ini kan Kanjeng Nabi. Orang yang sakit disentuh oleh Rasulullah sembuh. Jangankan disentuh. Ini kan ada satu kisah yang menarik. Kanjeng Nabi pada satu tempat bersama sahabat. Satu tempat. Pas Kanjeng Nabi aneka napanya mana tengah malam sebelum subuh aneka ingin buang hajat, buang air kecil. Nah, buang air kecil tak nemu tiba-tiba ada botol di samping rumah. Nah, di rumah ada botol. Nah, buang air kecil masuk ke botol. Tak bersaromban Kanjeng Nabi kalau buang hajat. Masuk. Pas sahabat di sampingnya rumah. Sesahabat si menemani Rasulullah ke sebelum sopu pelkak nyari aing tak nemu, ternyata Arya mak engak mizon. Kalau sekarang engak mizon, engak kalau kerating deng. Arya apa minuman dia? Nomor sahabat. Ada sisa foto. Rasulullah ketika sholat subuh, sahabat lupa. Coba botol di samping itu buang, amankan. Botol yang mana ya Rasulullah? Itu di samping itu. Mohon maaf ya Rasulullah, itu sudah saya minum. Rasulullah kasokan, tertawa Rasulullah. Mohon ngak jeria selama-lamanya kamu tidak akan pernah sakit perut. Kok bisa? Jeria tangkemi. Itu adalah air kencingku. Buang air kencing, air kecil. Ini kan Kanjeng Nabi. Tahu saya sentuh. Air senin Kanjeng Nabi teti obat. Mohon air senin kita, penyakit. Kita usah enom dan kira-kira. Boleh mari akan peti. Mohon tak tepak kalau benga sari deman lagi. Di Rasulullah tak bau air seni. Kan tak bau. Maka dia enom nyaman. Di biar tak saya enom je. Buka tutup pala etam orang akan peti deh gua. Lah ni kayak itu. Mohon Rasulullah teti obat. Tahu saya takut. Itulah karena cet kakapina di Allah. Lah ini kayak itu sesuatu. Wa atlaqat ariban min ribqatil lamami, dan Rasulullah melepaskan orang-orang yang menderita dari cengkraman-cengkraman kegilaan apapun. Jadi bebas sakit, bisa membebaskan, bisa melepaskan orang adik penderitaan nikah. Al-Qur'an yang menyebutkan ini. Wa aghlal allati, dan bisa membebaskan kesusahan belenggu-belenggu apapun nikah Rasulullah. Saya beri mandat oleh Allah. Jadi Al-Quran saja boleh. Nanti Imam Busiri ini kan berdasarkan juga firman-firman Allah. Disitulah fungsi kenabian menyelamatkan umat dari segala penderitaan. Kenika diutusnya Rasulullah untuk kulaban panjenengan. Wa ahyati sanata syahba'a da'watuhu hatta hakat ghurratan fil a'suri duhumi. Kanjeng Nabi nikah wa ahyati sanata syahba'a da'watuhu. Doanya Rasulullah nikah menyuburkan menyuburkan tanah yang kering yang sudah bertahun-tahun dan orang mengalami kelaparan. Nikah pada setong ketika nang suku tak kena suku Hazrat apa suku apa di suku ini karena mon Arab ni kan bersuku-suku kabilah pada menengi coba mereka kan bodoh suku apa
suku Batak, suku Jawa, suku Nika, macam-macam kan di Indonesia. Di Arab, dunia Arab juga ada suku-suku. Nah, kulit lupa suku napa suku Hazrat, napa suku lupa. Pokoknya di setong suku, anika bodoh orang nika kelaparan, kekeringan, kelaparan, pokok kering pun kelaparan. Orang nika kelaparan. Nah, pas kemudian nika pada setong pemimpinna suku nika datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa? Kampungku, kaumku saat ini kekeringan, yang sehat menjadi sakit, yang kuat menjadi lemah. Kenapa? Karena tak ngakan. Kenapa tak ngakan? Tak ada seikakana. Kenapa tak ada seikakana? Tidak subur. Ada seikakana dari kamar. So, hujan tidak penuh hujan, tak ada kering semuanya. Ocon tak ocon sakit ke kapi ya Rasulullah. Nikah pimpinan suku nama terkari Rasulullah. Sakit solkan semuanya sakit. Yang lemah tambah lemah, banyak yang mati, kemudian yang kuat menjadi lemah, yang tidak sakit, yang sehat menjadi sakit karena tidak makan ya Rasulullah. Mohon ya Rasulullah, doa aja ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah angkat tangan berdoa. Pemimpin suku belum pulang dari tempat Rasulullah, ojen sudah mulai hujan dan tumbuh subur. Jadi nikah ceritanya, nikah kata-kata ini berdasar pada cerita sirah itu. Nah, di Kanjeng Nabi tuana manjur, setak subur menjadi subur, setak sehat menjadi sehat, setak iman menjadi iman. Kini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaikan apa pas bi'aridin jada au khiltal butaha biha saiban minal yammi au sailan minal arimi. Dengan awan yang curahkan hujan berlimpah. Gini lanjutan lagi lah. Ti atua Kanjeng Nabi pas awannya banyak, pas hujan pas terus pas subur. Teti tanah gerwa tak subur karena tak ada ojen. Namanya apa pun tak ada ojen. Ada tak ada sengakan. Artinya paceklik ya, paceklik. Lenikah para tentretan, inilah bukti yaitu karamah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'ni wa wasfi ayatin lahu dhaharat dhuhura naril qira lailan ala alami. Da'ni wa wasfi ayatin, biarkan aku sebut beberapa mukjizat Nabi yang terjadi pada diri Nabi, seperti nampaknya duhuronaril qira, nampaknya api jamuan malam hari di atas gunung tinggi. Ini kan salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ulubun panjenengan mereka kalau berbicara mukjizat, apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan menerimanya dengan hati, karena di dalam hati ada iman. Tak bisa diakal, tak duk ke akal ulubun panjenengan menembus mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi. Nah, ini tak bisa. Daerah mah bisa mau menembus mukjizat secara akal. Ketika permintaan Raja Habib bin Malik, Rasulullah suruh merubah matahari harus terbenam sekarang juga, dan ketika menjadi bulan kemudian suruh kalah, suruh patoron badiyadana. Kan tak mungkin kan? Tak mungkin. Tapi kalau itu perspektifnya adalah mukjizat keimanan, yakin karena itu semua dalam kendali Allah. Lekinikah cara kita melihat membaca sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Fama tatawala amalul madihin ila ma fihi min karamil akhlaqi wasyiyami. Nah, karena begitu banyaknya mukjizat Nabi, maka sepanjang harapan orang-orang yang menyanjung memuji Nabi yaitu hanya satu. Kenapa? Pada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah jarang diberitakan mukjizat-mukjizat.
Seialam ben Gusti Allah yang dipuji di dalam Al-Quran bukan mukjizatnya. Bukan ini bisa menyembuhkan orang sakit. Bukan. Tetapi yang dipuji oleh Al-Quran apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memang punya akhlak yang baik. Makanya banyak orang yang menyanjung-nyanjung Rasulullah karena akhlaknya, bukan karena mukjizat. Karena mon mukjizat kenika tak bisa ya ben akal, tapi kan akhlak bisa dicerna oleh akal. Nika Rasulullah SAW. Makanya orang yang memuji Rasulullah banyak memujinya dari akhlak-akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muka-muka kula berpancenengan dengan beberapa bait-bait Kak Dinto, bait-bait yang ada dalam qasidah ini menambah keyakinan kita bahwa Rasulullah memang Habibullah, kekasihnya Allah. Orang yang dekat dengan kekasihnya pasti kekasih itu akan menyampaikan kepada kekasih-kekasihnya. Ini kan dekat ta. Pun siapa? Nikah siapa? Arya asistenku. Nah, mumpun asisten, ini asisten saya. Nah, asisten kamu kasih kamu ada masuk kia ke kategori Habibullah karena cekak canton ben kekasihnya Allah. Mudah-mudahan kita masuk pada kekasih-kekasihnya Allah yang selalu dilindungi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. اللهم صل على محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب ترجى شفاعة لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا الله بها يا الله بها الله يا الله بها يا الله آمين يا الله آمين يا الله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.